Halo semuanya, apa kabar? Di kesempatan perdana ini, Hobi Cerita akan membahas tentang film The Suicide Squad 2021. Film ini merupakan sebuah film anti-hero Amerika berdasarkan pada komik DC Pasukan Berani Mati yang merupakan sequel dari film Suicide Squad 2016. So, langsung aja kita ke ceritanya. Oke guys, ini adalah sebuah tim dengan nama Task Force X yang baru saja dibentuk oleh seorang pemimpin penjara yang bernama Nyonya Waller. Pada misi kali ini, Harley dan teman-temannya dipimpin oleh Flag sebagai kapten. Setelah siap, mereka kemudian segera berangkat. Next, kita ke kantornya Nyonya Waller. Di kantornya, para karyawannya malah asik bertaruh atas nyawa Harley dan teman-temannya. Mereka bertaruh siapa yang nantinya bakalan mati dan hidup. Kembali pada Harley dan tim. Flag dan timnya sudah sampai di lokasi. Mereka kemudian melompat ke laut. Tapi sayangnya, Whistle yang adalah seekor musang ternyata nggak bisa berenang. Melihat Whistle yang tenggelam, Sivan si kakek tua segera menolongnya. Namun pada akhirnya Whistle meninggal dan gak bisa diselamatin lagi. Sungguh awal yang buruk dan sangat sial. Kesialan bagi Harley dan timnya masih berlanjut. Kali ini Blackguard mengkhianati mereka. Get back into your position. I brought everybody, look! Tapi bukannya mendapatkan hadiah dari apa yang dilakukannya, dia malah mendapatkan tembakan jitu tepat di wajahnya. Akibat ulah Blackguard, Harley dan teman-temannya akhirnya ketahuan dan semuanya jadi berantakan. Selain pengkhianatan dari salah satu teman mereka, anggota dari tim yang dipimpin oleh Flag ini ternyata punya kelebihan lain guys, yaitu otak yang jingkrak dengan cap gescek setengah miring yang akhirnya membuat beberapa dari mereka terbunuh. Dan semuanya malah makin kacau. Melihat semua kejadian dan kekacauan yang mengerikan, Sivan jadi ketakutan dan memilih untuk kabur. Dan akhirnya, Sivan malah diledakkan. RIP untuk tim ini. So, apakah semuanya sudah berakhir? Enggak, Suicide Squad yang sebenarnya baru dimulai. Mari kita kembali pada 3 hari sebelumnya. Seorang tahanan yang bernama Dubois atau mari kita sebut saja sebagai Dubo. Dia dikunjungi oleh putrinya. Ayah dan putrinya ini gak bersahabat sama sekali. Mereka ribut seribut-ributnya. Anaknya si Dubo datang dengan niat memberitahu ayahnya kalau dia mencuri dan sebentar lagi akan disidang. Tapi ternyata ini merupakan jebakan yang dibuat oleh Nyonya Waller untuk mengancam Dubo agar Dubo mau bergabung dan menjadi pemimpin dari tim B. Jadi Waller ini ngebentuk 2 tim. Tim yang pertama Harley sama teman-temannya yang tadi yang dipimpin oleh Flag, dan tim yang kedua adalah Dubo dan beberapa tahanan yang lain. Waller sengaja menjebak anaknya Dubo dan ngancam Dubo kalau dia nggak mau ikut, maka anaknya akan dijebloskan ke penjara dan mati di penjara. Karena nggak punya pilihan lain, akhirnya Dubo menerima perintah dari Waller. Dubo kemudian dipasangkan dengan Peacemaker yang kekuatannya mirip dengan dia, Nanaue si King Shark atau hiu raksasa yang super kuat, si Cleo dan teman tikusnya Sebastian, dan Polka Dot Man. Mereka semua kemudian dikumpulkan. Waller kemudian memberikan penjelasan tentang tugas yang harus mereka lakukan. Mereka harus menyusup dan memusnahkan semua data mengenai Project Starfish yang tersimpan di Menara Jotunheim. Tepatnya terletak di sebuah negara yang bernama Corto Maltese. Nyonya Waller memberitahu mereka untuk dapat masuk ke sana, mereka harus mencari orang yang bernama Gaius Grief di sebuah klub malam yang berlokasi di Lagatita Amable. Oke, kita kembali lagi pada saat pertempuran. Ternyata Harley dan timnya digunakan sebagai tumbal untuk mengalihkan perhatian tentara Corto Maltese, sehingga Dubo dan teman-temannya yaitu tim B bisa dengan mudah memasuki Corto Maltese. So sad. Pantesan tadi di awal-awal mereka udah dijadiin bahan untuk taruhan. Next, dalam pertarungan yang tidak seimbang tadi, Harley Quinn ternyata belum mati. Dia masih hidup dan saat ini berada tepat di sebelah Javelin yang sudah sekarat dan hampir mati. Sebelum benar-benar mati, Javelin memberikan lembingnya kepada Harley dan akhirnya Harley tertangkap. Kembali pada tim B. Setelah berhasil masuk dengan sangat mudah, Dubo dan timnya memutuskan untuk berkemah dan beristirahat. Ketika mereka semua sudah tertidur,
Dubo tiba-tiba terbangun dengan tingkah aneh Polkadot Man yang diam-diam pergi ke semak-semak dan terlihat seperti mengeluarkan total-total yang berwarna-warni. Dia juga dikagetkan oleh Sebastian, tikusnya si Cleo. Sebastian kemudian menunjuk ke arah Cleo yang akan dimakan oleh Nanaue. Dengan sigap, Dubo langsung menembaki Nanaue bertubi-tubi. Mendengar hal itu, si Cleo langsung tiba-tiba marah dan gunain kekuatannya untuk manggil banyak banget tikus. Dubo yang fobia nyuruh Cleo untuk berhenti. Tahu kalau Dubo fobia, Sebastian malah memberikan daun untuk Dubo. Mungkin kayak pengen nenangin dia gitu. Setelah itu, akhirnya Cleo menurunkan tongkatnya dan kemudian mengajarkan kepada Nanaue kalau sesama teman itu nggak boleh saling makan. Ini sih pesan buat kita yang sampai sekarang masih suka makan teman sendiri. Pagi hari pun tiba. Dubo menerima telepon dari Waller kalau Kapten Flag ternyata masih hidup. Singkat cerita, sebelum para anggota Suicide Squad ini menjalankan misi, mereka sudah dipasangi chip yang fungsinya dapat melacak keberadaan mereka dan bisa diledakkan kalau mereka berusaha untuk kabur atau melanggar misi. Sebelumnya, radar dari chipnya si Flag ini hilang, jadi mereka nggak tahu keadaannya. Tapi sekarang, radarnya kembali terlacak. Sehingga, Waller meminta Dubo untuk menyelamatkan Flag. Dubo dan timnya pun bergegas menyelamatkan Flag. Mereka membunuh siapa saja yang mereka lihat. Sampai pada akhirnya, mereka menemukan Flag sedang minum teh bersama pasukan yang mereka anggap sebagai musuh tadi. Ternyata, pasukan yang mereka bunuh tadi bukanlah tentara Corto Maltese. Mereka adalah para pemberontak yang sangat membenci pemerintahan Corto Maltese yang sekarang. Dan mereka lah yang telah menyelamatkan Flag pada pertarungan sebelumnya. Karena rasa bersalah, pasukan Suicide Squad membuat kesepakatan bersama dengan para pemberontak. Suicide Squad akan menghancurkan Jotunheim dan membantu para pemberontak untuk mendapatkan pemerintahan Corto Maltese kembali. Skin berpindah ke Harley Quinn. Harley yang tadinya ditangkap, sekarang malah didandani dan dibawa ke gedung presiden. Presiden Corto Maltese ternyata menyukai Harley Quinn dari dulu. Dan ketika mengetahui Harley ada di negaranya, dia langsung menyambut Harley. Harley yang disambut dan lagi lapar akhirnya menghabiskan waktu dengan presiden dan menyantap menu makanan ala mama dan papa bareng sampai keringetan. Setelah melahap menu makanan mama dan papa, presiden berdiri dan menunjukkan menara Jotunheim kepada Harley, sambil menjelaskan segala detail tentang Jotunheim dan keberadaan suatu monster. Presiden mengatakan semua yang dia inginkan sudah dia miliki, dan mulai sekarang tidak ada yang boleh berbicara hal-hal negatif mengenai dirinya, karena dia tidak segan-segan memberikan mereka sebagai santapan untuk monsternya. Tua atau muda, bahkan anak kecil sekalipun, akan dia bunuh. Mendengar hal itu, Harley langsung refleks dan menembak si presiden. Ternyata, Harley yang masih memiliki hati nurani tidak terima dengan perkataan presiden yang akan nekat membunuh sekalipun itu anak kecil. Karena perbuatannya, Harley akhirnya dipenjara. Kembali pada Dubo dan teman-temannya, karena telah bekerja sama dengan Suicide Squad, pasukan pemberontak membantu mereka dengan memberikan seseorang yang bernama Milton untuk mengantarkan Suicide Squad masuk ke dalam kota. Tujuan pertama saat memasuki kota adalah menemukan Gaius di Lagatita Amabile. Setelah sampai di Lagatita Amabile, mereka langsung menuju ke klub tempat Gaius biasa mangkal. Tidak butuh waktu lama, mereka langsung menemukan Gaius dan segera mengancamnya untuk ikut dengan mereka. Namun, misi mereka hampir saja berantakan saat tentara Corto Maltese menggerebek tempat itu dan mengecek keberadaan orang Amerika yang ada di sana. Mungkin gara-gara Harley yang telah tertangkap, mereka jadi lebih hati-hati dan lebih ketat dalam penjagaan. Dubo akhirnya membagi teman-temannya ke dalam dua tim. Cleo dan Polkadot membawa Gaius dan dibantu oleh Milton, sedangkan Peacemaker, Flag dan Dubo menyerahkan diri. Singkat cerita, mereka bertiga ditangkap dan dibawa ke penjara. Namun, mereka melakukan perlawanan dan akhirnya berhasil selamat. Misi kali ini pun selesai. Next mission bagi The Boys adalah Jotunheim, tapi tidak untuk Flag. Misi berikutnya mereka masih harus menyelamatkan Harley Quinn. Dan mari kita lihat keadaan Harley. Harley rupanya telah disiksa habis-habisan oleh presiden baru Corto Maltese. Dia disetrum berulang kali dan disuruh mengakui keberadaan dari teman-temannya. Harley yang memang sudah terbiasa disiksa oleh Joker masih bisa menahan rasa sakitnya. Dia tetap diam dan malah bernyanyi. Tapi bukan Harley namanya kalau dia tidak jago. Harley akhirnya bisa melepaskan dirinya dengan mudah. Dia juga dengan percaya diri keluar dan membunuh semua tentara dari Corto Maltese. Dia juga akhirnya mendapatkan kembali lembing yang diberikan Javelin untuk dirinya.
Setelah berhasil keluar dari penjara, Harley menaiki taksi. Sambil memikirkan tujuan selanjutnya, dia melihat Flag yang mengendap-endap. Harley kemudian turun dan mengikuti Flag. Flag kaget karena ternyata Harley sudah membebaskan dirinya sendiri. Setelah kembali berkumpul, mereka melanjutkan misi berikutnya yaitu Jotunheim. Dan jeng-jeng, The Real Suicide Squad telah sampai. Setelah berhasil masuk, mereka segera membagi tugas. Harley, Dubo dan Polka Dot Man memasang bom di atas, Nanaue dan Peacemaker memasang bom di bawah, sedangkan Flag dan Cleo pergi menuju ruang data dengan Gaius. Sampai di tempat penyimpanan data, Gaius memperlihatkan semuanya kepada Flag. Dia memperlihatkan monster dari Project Starfish yang diberi nama Starro. Gaius menjelaskan kalau proyek ini didalangi oleh Amerika dan menjadikan Corto Maltese sebagai tempat penyimpanannya. Setelah mendengar penjelasan dari Gaius, Flag merasa kecewa dengan negaranya sendiri. Dia langsung mencari drive yang berisi tentang dokumen mengenai Starfish dan akan mempublikasikannya kepada media agar seluruh dunia mengetahui kejahatan Amerika. Tiba-tiba, Peacemaker datang dan langsung menodongkan senjatanya kepada Flag. Rupanya, Peacemaker diutus oleh Waller untuk memastikan misi berjalan dengan lancar seperti yang dia kehendaki. Waller berjaga-jaga agar tidak ada yang mengkhianati dirinya dan juga negara. Tiba-tiba, gedung Jotunheim hancur. Bom yang mereka pasang meledak sebelum waktunya. Starro kemudian keluar dan langsung menangkap Gaius dan merobeknya menjadi dua. Di tempat lain, Flag dan Peacemaker memperebutkan drive. Sampai akhirnya, Flag yang harus kalah. Cleo yang melihat hal itu langsung mengambil drive tadi dan berlari. Tapi sayangnya, dia tertangkap. Peacemaker kemudian mendondongkan senjata ke arah Cleo. Pindah ke Harley Quinn dan yang lainnya. Akibat ledakan tadi, akuarium raksasa di Jotunheim pecah dan menyeret mereka semua. Nanaue jatuh ke bawah dan langsung ditembaki para tentara Corto Maltese. Untungnya, dia sangat kuat. Nanaue berdiri dan langsung memakan tentara Corto Maltese. Sementara Dubo yang hampir saja jatuh diselamatkan oleh Harley. Setelah itu, mereka harus menyelamatkan diri dari gedung yang akan roboh. Mereka berlari dan melompat. Polka Dot Man berhasil mendarat dengan aman. Begitu juga dengan Harley, tapi tidak dengan Dubo. Dubo akhirnya jatuh ke bawah dan mendarat di waktu yang tepat dan tempat yang tepat. Setelah Peacemaker tumbang, Cleo menceritakan segalanya kepada Dubo dan menyerahkan drive itu. Saat kita berpikir misi mereka telah usai, sebenarnya ini adalah misi yang baru. Starro keluar dan mulai mengamuk. Dia mengeluarkan koloninya dan membunuh serta mengendalikan semua tentara Corto Maltese. Tentara yang sudah dikendalikan tadi langsung bergerak dan menyerang kota. Waller memberikan instruksi kepada Suicide Squad untuk segera kembali dan tidak perlu mengurusi Starro karena itu bukanlah urusan mereka. Mendengar instruksi itu, Dubo berbalik dan diikuti oleh teman-temannya. Tapi, hati nurani Dubo tergerak dan dia memilih untuk menyelamatkan mereka semua. Melihat apa yang dilakukan oleh pemimpinnya, Cleo, Harley, Polka Dot Man, dan Nanaue mengikutinya. Waller mengancam akan meledakkan mereka semua. Dia bersiap untuk menekan tombol peledak. Tapi karyawan yang masih punya hati bertindak. Walaupun ternyata di awal mereka menjadikan nyawa sebagai judi, namun akhirnya mereka membantu Suicide Squad untuk melawan Starro. Dubo mulai menembaki Starro. Starro berbalik ke arah mereka. Dubo mulai memasang strategi. Dubo menyuruh Nanaue memakan bagian tubuh Starro dan menyuruh Polka Dot Man untuk menembaki Starro. Tapi sayangnya, Polka Dot Man harus gugur dalam pertarungan. Nanaue yang memakan Starro juga terlempar. Kali ini, Cleo yang menjadi sasaran Starro. Melihat Cleo dalam bahaya, Dubo segera menolongnya. Dubo dan Cleo akhirnya terpuruk. Cleo kemudian menggunakan kekuatannya. Dia memanggil ribuan tikus untuk menyerang Starro. Tikus-tikus itu memakan seluruh tubuh Starro. Harley Quinn juga memanjat dan menusuk mata Starro. Dia disusul oleh Sebastian dan pasukan tikusnya. Mereka menghancurkan bagian dalam Starro. Dan akhirnya, Starro pun tumbang. Misi pun benar-benar selesai. Tersisa Harley, Dubo, Cleo, dan Nanaue. Dubo mempublikasikan separuh dari isi hard disk itu untuk mengancam Waller dan menyelesaikan tugasnya Flag. Film berakhir dengan kesuksesan Suicide Squad dan karyawan Waller yang dihukum.
serta mendapatkan tugas untuk menyelamatkan Peacemaker yang ternyata masih hidup. Jujur, aku pikir yang diselamatin tadi adalah Flag, padahal Peacemaker. Apakah ini berarti Peacemaker akan kembali bergabung di Suicide Squad? Mari kita nantikan. Buat kalian yang mau support aku, kalian bisa subscribe channel ini dan memberikan komentar kalian untuk membangun channel ini. Makasih banyak, sehat-sehat ya. Dadah, bye-bye.